Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam kegiatan belajar kita pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar dari buku tema 3 yaitu tugasku sehari-hari, subtema 2 tugasku sehari-hari di sekolah, dan pembelajaran 6. Silahkan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 3 halaman 73. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jika semua kelengkapan belajar telah dipersiapkan dengan baik, maka Ibu ajak untuk kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membaca teks berjudul Pasar Kelas. Hari ini kelas Siti mengadakan acara pasar kelas. Meja kelas ditata berjejer untuk memajang barang dagangan. Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan. Edo menjual es lilin. Lani menjual aneka keripik. Dayu menjual mie goreng. Ayu menjual pisang goreng. Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis. Suasana kelas menjadi semarak. Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangan. Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur. Nah, anak-anak yang ada di rumah itu tadi teks bacaan berjudul Pasar Kelas. Anak-anak yang ada di rumah, setelah kita membaca teks bacaan berjudul Pasar Kelas ini, kita melihat bahwa ketika melakukan kegiatan pasar kelas, meja-meja di dalam kelas ditata berjejer untuk memajang barang dagangan. Dalam kegiatan pasar kelas, ada berbagai jenis barang dagangan yang mereka bawa. Ada es lilin, ada aneka keripik, ada mie goreng, ada pisang goreng, dan juga ada alat tulis. Dalam kegiatan pasar kelas, yang bertugas untuk menjual barang dagangan disebut penjual atau pedagang, sedangkan yang bertugas untuk membeli barang dagangan disebut pembeli. Dalam kegiatan pasar kelas, untuk membeli barang dagangan yang ditawarkan, kita harus membayar menggunakan uang. Dalam kegiatan pasar kelas juga, para pedagang atau para penjual harus menawarkan barang dagangan mereka kepada para pembeli. Aktivitas yang dilakukan di dalam pasar kelas itu adalah aktivitas jual dan aktivitas beli, atau aktivitas menjual dan aktivitas membeli. Nah, anak-anak yang ada di rumah, apakah anak-anak pernah melakukan aktivitas menjual atau membeli sebuah barang? Tentunya pernah, bukan? Kalau anak-anak disuruh ibu untuk pergi ke toko atau kios, pasti anak-anak pernah membeli barang di sana. Mungkin juga ketika anak-anak kehausan di dalam kelas dan anak-anak akan pergi membeli aqua atau air mineral atau kue di kantin, itu sama dengan anak-anak melakukan aktivitas membeli. Atau mungkin anak-anak mempunyai toko atau kios di rumah. Maka ketika anak-anak menjual barang dagangan anak-anak, itu adalah anak-anak telah melakukan aktivitas menjual. Anak-anak yang ada di rumah, setelah kita membaca teks berjudul Pasar Kelas, tugas untuk kita adalah silakan anak-anak menjawab 6 pertanyaan yang terdapat di halaman 74 yang berkaitan dengan teks berjudul Pasar Kelas. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Siti mengikuti kegiatan jual beli bersama teman-teman. Siti membawa uang Rp5.000. Siti ingin menukar uangnya dengan pecahan uang yang nilainya sama. Nah, sekarang kita akan membantu Siti untuk menukar uangnya. Nah, anak-anak, sebelum kita membantu Siti, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kita menukar uang.
Andaikan anak-anak memiliki uang Rp4.000 dan anak-anak ingin menukar uang tersebut dengan dengan pecahan uang yang lebih kecil. Kira-kira uang berapa saja yang kita bisa tukar sehingga kita mendapatkan jumlah uang yang sama, yaitu Rp4.000. Nah, Ibu akan mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara menukar uang. Jadi, kalau kita mempunyai uang Rp4.000, kita bisa tukar dengan uang Rp2.000 sebanyak 2 lembar. Jadi, kita bisa tukar dengan uang Rp2.000 sebanyak 2 lembar. Jadi, kalau kita jumlahkan 2.000 tambah 2.000, hasilnya 4.000. Berarti uang yang kita tukar sesuai. Kemudian kita juga bisa menukar uang Rp4.000 dengan uang Rp1.000 sebanyak 4 lembar. Kalau kita jumlahkan, uang Rp1.000 ada 4, berarti 1.000 ditambah 1.000 2.000, ditambah 1.000 3.000, ditambah 1.000 lagi, berarti jumlahnya adalah Rp4.000. Maka kalau kita mau menukar uang Rp4.000, kita bisa tukar dengan 2 lembar uang 2.000 dan 4 lembar uang 1.000. Maka jumlah masing-masingnya adalah 4.000. Sekarang kita akan menukar uang Rp10.000. Anak-anak yang ada di rumah, jika kita ingin menukar uang Rp10.000, maka ada banyak cara yang dapat kita pakai untuk menukar uang Rp10.000 tersebut. Jadi, ada beberapa cara yang akan kita pakai untuk menukar uang Rp10.000. Cara yang pertama yaitu kita tukar uang Rp10.000 dengan 2 lembar uang Rp5.000. Uang Rp5.000 jika ada 2 lembar, maka jumlahnya adalah Rp10.000. Langkah yang kedua yaitu kita bisa menukarkan uang Rp10.000 dengan 5 lembar uang Rp2.000. 5 lembar uang Rp2.000 jika dijumlahkan hasilnya adalah Rp10.000. 2.000 ditambah 2.000 sama dengan 4.000, ditambah 2.000 lagi 6.000, ditambah 2.000 lagi 8.000, dan ditambah 2.000 lagi 10.000. Langkah yang ketiga kita bisa tukar lagi dengan uang Rp5.000, uang Rp2.000 ada 2 lembar, dan uang Rp1.000. Jadi kita bisa ambil uang Rp5.000 1 lembar, Rp2.000 2 lembar, dan Rp1.000 1 lembar. Sehingga kalau dijumlahkan Rp5.000 tambah Rp2.000 Rp7.000, tambah Rp2.000 Rp9.000, ditambah Rp1.000, jumlahnya Rp10.000. Langkah yang terakhir yaitu kita bisa menukar uang Rp10.000 dengan 10 lembar uang Rp1.000. Jadi kalau ada 10 lembar uang Rp1.000, maka jumlahnya adalah, kita akan menukar dengan 10 lembar uang Rp1.000. Jadi kalau kita memiliki 10 lembar uang Rp1.000, maka jumlahnya yaitu Rp10.000. Ya, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi bagaimana cara kita menukar uang. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membantu Siti untuk menukar uangnya. Anak-anak yang ada di rumah, tugas anak-anak yaitu silahkan anak-anak membantu Siti untuk menukar uangnya, yaitu ada Rp5.000, ada Rp2.000, dan juga ada Rp1.000. Silahkan tukar uang seperti contoh yang Ibu sudah ajarkan kepada anak-anak. Anak-anak yang ada di rumah selanjutnya, siswa menjual berbagai makanan dan minuman. Ada juga yang menjual alat tulis. Kita perhatikan bersama, ada pisang goreng harganya Rp500, ada jus stroberi harganya Rp1.000, ada jus jeruk harganya Rp2.000, dan juga ada buku tulis harganya Rp3.000. Saya ulangi, ada pisang goreng harganya Rp500, ada jus stroberi harganya Rp1.000, ada jus jeruk harganya Rp2.000, dan ada buku tulis harganya Rp3.000. Tugas untuk anak-anak yaitu pasangkan barang dengan harga yang sesuai. Tadi dikatakan pisang Rp500, jus jeruk Rp2.000, jus
stroberi 1.000, dan buku tulis 3.000. Kira-kira pasangan uang yang sesuai dengan harga barang yang mana? Silakan anak-anak pasangkan dengan garis. Setelah anak-anak memasangkan barang dengan harga yang sesuai, anak-anak ditugaskan untuk menjawab 2 pertanyaan yang ada di halaman 77, yaitu barang apa yang harganya paling murah, dan yang kedua barang apa yang harganya paling mahal. Dan pertanyaan yang ketiga terdapat di halaman 78, yaitu urutkan barang-barang tersebut mulai dari harga yang paling murah. Nah, anak-anak yang ada di rumah, silakan anak-anak kerjakan di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, kegiatan pasar kelas dimeriahkan dengan tarian oleh siswa. Beberapa siswa menari menanam jagung. Nah, anak-anak perhatikan kegiatan menari menanam jagung yang dilakukan oleh anak-anak yang berada di kelas Siti dalam memeriahkan kegiatan pasar kelas. Ibu akan mengajarkan anak-anak bagaimana cara menari menanam jagung. Anak-anak yang ada di rumah, silakan anak-anak memperhatikan gerakan-gerakan menari menanam jagung yang terdapat di halaman 79. Nah, kita mulai dari gerakan yang pertama. Gerakan awal ketika masuk panggung yaitu gerakan menggoyangkan tangan ke kanan dan ke kiri, kaki jalan di tempat. Gerakan yang kedua yaitu gerakan tangan mengayun dari depan ke arah muka. Gerakan ini adalah gerakan mengajak. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan menanam. Kedua tangan menyamping dengan lutut ditekuk, pandangan ke telapak tangan. Gerakan yang keempat yaitu gerakan silang dada. Tangan menyilang di dada, lutut ditekuk. Gerakan kelima yaitu gerakan mengambil cangkul. Tangan kanan ke depan bawah, tangan kiri dan kaki menyilang dilakukan secara bergantian. Gerakan keenam yaitu gerakan mencangkul. Kedua tangan melakukan gerakan mencangkul, lutut sedikit ditekuk. Gerakan ketujuh, tangan kanan di pinggang, tangan kiri ke samping kepala, gerakan kaki jalan di tempat. Dan gerakan yang terakhir yaitu gerakan ke-8, kedua tangan diayunkan sambil berputar. Gerakan kaki jalan di tempat sambil berputar. Nah, anak-anak yang ada di rumah itu tadi 8 gerakan dalam menari menanam jagung. Anak-anak bisa meniru gerakan-gerakan tersebut sesuai dengan arahan atau gambar yang terdapat di halaman 79 dan halaman 80. Anak-anak bisa menirukan gerakan-gerakan tersebut menggunakan gambar dan petunjuk yang ada dengan dibantu oleh orang tua atau kakak yang ada di rumah. Setelah anak-anak berlatih untuk menari tarian menanam jagung sesuai dengan gambar yang ada di halaman 79 dan 80, maka berakhir sudah kegiatan belajar kita pada pembelajaran 6 dan yang merupakan pembelajaran terakhir di subtema 2 yaitu tugasku sehari-hari di sekolah. Semoga apa yang telah kita pelajari mulai dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6 hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.